Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Saraswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T. Uji T sendiri dibagi 3. Ada yang namanya one sample t-test, kemudian ada yang namanya independent t-test, dan yang terakhir adalah parity test. Nah, kali ini saya akan membahas uji T yang one sample t-test. Nah, pengertian dan kegunaan uji one sample t-test ini adalah uji one sample t-test ini bagian dari uji statistik parametrik. Uji one sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Kemudian syarat yang harus dipunya oleh ketika kita menggunakan metode one sample t-test ini adalah datanya sudah terdistribusi normal. Dan kemudian dasar pengambilan keputusan itu dilihat dari nilai signifikansi. Jika significance to tailored-nya dia kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika significance to tailored-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hipotesanya, H0 itu nilai rata-rata nama angket yang digunakan itu sama. H1 itu nilai rata-rata nama angket itu tidak sama. Mari kita langsung ke uji SPSS-nya. Kita masuk dulu ke variable view. Karena aku punya dua data ini, data angket yang pertama namanya kesulitan belajar, dan data angket yang kedua itu demotivasi. Kemudian teman-teman juga seperti uji homogenitas yang kemarin, jangan lupa juga ditulis juga kodenya, supaya itu memudahkan untuk pencarian uji homogenitasnya. Karena ada dua, karena ini adalah uji one sample t-test, maka kita menggunakan satu sampel data sebaran kita. Saya akan menggunakan sebaran pertama. Masuk ke variable view, kemudian ketik namanya, nama angketnya. Jangan lupa jangan menggunakan spasi ya, karena nanti nggak bisa. Kemudian desimalnya jangan lupa dinolkan. Untuk labelnya tetap masukkan nama angket kalian. Nah, kalau sudah, kita masuk ke data view. Kemudian copy data yang tadi. Saya akan menggunakan 60 sebaran. Klik copy. Kemudian klik di sini, di paste. Nah, kalau sudah, kita masuk ke uji one sample t-test-nya. Klik analyze. Kemudian klik compare means, kemudian klik one sample t-test. Nah, kesulitan belajarnya masukkan ke test variable. Kemudian untuk test value ini, teman-teman bisa bikin sendiri, dilihat dari nilainya. Nilai teman-teman yang mau buat itu berapa. Kalau saya akan menggunakan nilai rata-ratanya sekitar 170. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah keluar datanya, hasil datanya, hasil data yang digunakan adalah one sample test. Dari sini nanti bisa dilihat ada jumlah datanya, kemudian rata-ratanya, kemudian standar deviasi, dan standard error rata-ratanya. Nah, kembali lagi ke bagian dasar pengambilan keputusan. Karena yang dilihat adalah significance to tailored-nya, maka bisa kita lihat di sini. Punya saya adalah 0,446. Maka dari itu, termasuk jika significance to tailored-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. H0-nya apa? Berarti nilai rata-rata nama angket saya, itu tadi kesulitan belajar, itu berarti sama. Berarti itu diterima gitu loh, dengan uji one sample t-test itu berarti masuk gitu, bisa menggunakan ini. Sekian,
Kalau apabila ada yang salah dalam cara pengujiannya, kalian bisa banget komen di kolom komentar yang sudah disediakan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.